setelah 2019 itu 5 tahun kemudian beliau meninggal. Leres Pak. Jadi nggak sempat main sepanggung video. Belum, jadi sepanggung itu pertama dan terakhir saya nyuruh foto itu Pak. Itu ya, pertama kali ketemu Iya, aja. iya. Dan kebetulan ada beberapa akun YouTube yang dari Boyolali. Itu ada akun dari DPRD nyoteng saya full lagu Banyulangit. Jadi saya di belakang nyoteng, saya di syuting Mas Didi Kempot nyanyi, saya di belakangnya. Ada Pak, nanti saya atur linknya Pak. Saya atur linknya. Ada. Injil. Dan saya lagu ini kok bingung kok supaya euforia ya buat penonton ini Pak ya. Dengan lagu ini yang saya apa nih Banyulangit apa namanya stasiun balapan sama Cipu Banyulangit saya belum Pak. Sekarang jadi favorit. Oke. Mas Didi kan kurang lebih selama hidupnya itu berkarya lagu-lagunya kalau nggak salah yang saya baca itu 600 sampai 800. Leres kurang lebih 600 sampai 800. Mas Bambang Surono yang bisa dihafal berapa? Kalau lagu-lagu Mas Didi Kempot yang bisa saya hafal kurang lebih sekitar 15 yang hits Pak. Yang hits 15. Karena kalau saya menghafal lagu Mas Didi Kempot semuanya itu kadang nih Bapak. Saya nyanyi contoh kata Ketambang Asmo. Wes lali itu nyanyi itu nanti pada saat hari lain nyanyi itu sudah berubah suara. Kadang jadi tidak apa blank. Dan itu juga dialami oleh beliaunya pada saat live. Padahal beliau lagunya sendiri. Apalagi saya. Karena lagu Cidro sama lagu-lagu yang lain itu tidak hanya sebatas lagu. Ada rohnya di sini. Benar. Dan saya memaklumi gitu. Beliau kan jam terbangnya itu sangat lelah. Terus menghibur itu kan belum tentu beliau itu dalam kondisi fit. Kita tuh sebagai seorang entertainment kan nyanyi satu lagu, jangan tidak mungkin urutannya 1, 2, 3 besok 1, 2, 3 lagi kan tidak mungkin. Meleset. Yang ngarang lagu aja bisa blank. Iya, itu manusiawi sekali. Apalagi saya harus nyanyi aja F gitu kata yuk masih sering lupa. Saya sih, tapi rezekinya Pak. Orang tidak melihat salahnya. Ya. Euforia nih, euforia. Mereka lihat Pak D Kempot, Pak D Bang gitu. Ya ini berkahnya dari dipanggil Pak D Kempot juga ya. Injil, Pak D Kempot sampai ada yang contoh kata satpam ya di bank swasta di sini yang terbesar itu sampai support Pak D nanti pada masih lebih sebut masih muda saya Pak D sambut mas namanya mas Wali Perasaannya benar-benar maestro ada. Jadi kalau orang itu kalau ngendikan katanya kepanjingan itu istilahnya dampingi apalagi kalau pas perform itu kan kadang kalau saya begini boleh ya Pak. Kalau pas itu kan kadang di yuk gen apa salah awakku iki. Nah ini kan ada beberapa hal yang memang gesturnya tidak kita buat Pak. Ini memang seperti itu apalagi nyanyi ya yuk gitu suara angin sing ngeridu ati. Nah gitu udah orang bilang gitu ini wis ora bang ini kepanjingan iya pas panggung iya Pak di situ. Dan saya sendiri bawa gini mas sing dikersake opo gitu karena ada di beberapa stasiun ini yang ada stasiun yang belakangnya ada angka 7 nih. Nah, di situ bilang reinkarnasi Didi Kempot ada sesuatu yang belum selesai di dunia ini. Ada maksud dan tujuan di mana harus diselesaikan oleh yang direinkarnasi. Selama 5 tahun ini saya bertahan. Apa sing dikersake ya? Duit aku diparingi dari sing nanggap aku dari panjenengan. Dari pihak saya harus sowan, saya sowan. Memang tidak semua pihak bisa menerima saya. Mungkin menganggap saya mungkin kurang berkenan. Tapi tidak apa-apa, namanya orang hidup itu melakukan hal yang positif dan negatif, pasti ada orang yang tidak cocok. Itu pasti. Makanya dari itu saya melihatnya bahwa saya di sini, saya melestarikan orang ganti. Saya mendapatkan hal-hal yang lebih. Saya mendapatkan sesuatu yang saya dapatkan, popularitas, mungkin
sesuatu yang cukup untuk hidup saya yang materi, ya dari lagu-lagunya Mas Didi Kempot yang saya nyanyikan. Dan itu saya sudah matur ke pihak ahli waris yang sah di situ. Makanya sampai sekarang pun saya tetap bertanya-tanya, sing dikersaknya kok Mas? Aku bilang, saya juga tidak lupa, mungkin setahun 2 kali, 3 kali saya tetap sowan ke kali. Saya tetap sowan ke beliau, Mbak Samudri, sebagai keluarga, putra-putranya beliau, dan mungkin tidak bisa banyak yang saya berikan, tetapi saya mempunyai itikat baik. Nah, wong aku sampai seperti ini itu juga karena karya beliau, juga karena beliau, dan juga sebagai perwujudan atau implementasi beliau. Rambut muka gondrong itu kan kalau orang sampai gitu, kayak makna pesan beliau mungkin tidak semua orang dapat apa seperti itu. Rangkul itu waktu itu beliau punya maksud yang kita maksudnya iya, apa gitu. Iya. Tiba-tiba Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Kurang gondrong rambut pas pertama itu. Begitu pas di foto gondrong. Jadi beliau mungkin waktu sekilas ya Pak Jen, kayak aku ya, Iya. tapi rambutnya pendek, gondrong no. Iya, gondrong Pas. rambut. Ler di situ. Dan ini yang sampai sekarang yang saya lakukan berkaitan dengan melestarikan karya Mas Didi Kempot, dan saya tetap nyuwun penso apa sih penso. Kalau saya harus apa jelas aja. Mungkin iya apa saya harus mendekat ke siapa? Aku ra isin-isin, aku kudu ndelosor pun tak apa-apa, Mas. Maksudnya gini, ndelosor itu tidak harus kawah gitu. Tapi ada sebuah pesan yang tersampaikan itu memang harus seperti itu, tidak masalah. Karena apa? Itu bagian dari langkah hidup saya. Dulu saya dianggap Didi Kempot saya marah, Pak. Jujur aja saya punya teman ya, Tangkiling namanya, Pak. Yohanes Tangkiling itu, Kempot, rupanya Kempot gitu. Saya lempar kursi loh, Pak. Saya mau lempar kursi, tetapi itu adalah doa yang terwujud. Sampai sekarang ini, bikin ketemu Yohanes Tangkiling tak kayak duit. Sampai sekarang Yohanes Tangkiling, kowe ning Semarang di temoni aku, kan gitu. Mau tak jajak gawe bakso ya, jadi. Duit yang kursi. Itu dari sebetulnya jauh hari ya. Leres pada tahun 2099 sampai tahun 2000 itu. Oke, Mas Bambang Surono ya, atau Mas Didi Kempot ya. Lalu penjenengan pakai nama Bambang Surono, kemudian nama panggungnya Bang BKW 9. Ya. Bambang Surono Didi Kempot KW 9. Ya. Kenapa tidak pakai nama Didi Kempot KW atau kembaran Didi Kempot supaya menjadi kenalan panggung kok Bang DKW 9? Saya sadar bahwa sebelum dengan adanya saya, ada beberapa kiai yang memang lebih mirip dengan Didi Kempot, Pak. Dari suaranya. Oh ada ya? Ada Pak. Ada dari kota-kota lain. Dari Jogja juga ada, di Cilacap juga ada, di Jawa Timur juga ada. Dan sudah masuk ke beberapa stasiun televisi nasional dengan beberapa sponsor besar-besar. Saya sebenarnya pada saat saya habis ketemu dengan Mas Didi Kempot itu kan saya masih skripsi, Pak. Skripsi saya di Desa Pentung. Saya sebagai ketua tim KKN dari Universitas Boyolali, tim 1 ini, saya Bambang Surono, di situ ada 8 orang, ada 11 orang, dan di situ saya bertemu dengan beberapa pihak yang berkepentingan dengan KKN itu dari pihak aparat desa, ada bidan desa. Nah, dari situ saya mengenalkan diri ke bidan desa, ke dokter desa, ke Pak Bayan. Saya kenalkan saya Bambang Surono. Tapi mereka kan sudah tahu viral, Pak. Lebih duluan viral karena iya, viral karena saat tahun 2019 Desember itu sudah dibahas di Instagram beberapa. Nah, terus tahun 2020 Januari sama Februari kan saya sudah mulai viral, Pak. Tapi masih dalam lokal gitu di Solo dan Jawa Tengah. Nah, ada seorang bidan cantik dan dokter cantik. Neng pentur ono Didi Kempot, tapi KW 9. Sebuah olokan yang muncul ke WA saya, di screenshot, saya baca. Dia belum kenal saya nih, kalau saya ganteng, saya bilang gitu. Ternyata memang beliau itu sebenarnya baik. Mereka hanya memberikan suatu semangat bahwa kayak lo nenggon pentor yang notabene itu daerah yang terpencil yang harus dipun KKN,
Di situ kan air juga susah Pak, listrik juga ada yang belum. Saya datang ke situ, kita pengabdian masyarakat di situ, mereka ternyata memuji saya. Warga situ ya. Iya, iya, dengan namanya Didi Kempot tapi Kawi Songo. Tapi Tuhan berkehendak lain. Kali Songo itu maksudnya apa? Kawi Songo itu ya kawi yang paling elek, kawi yang paling kualitas kan ada yang kalau Kali satu. A1 ya, kawi 2, ini kawi 9 9 ya? Iya, paling elek. Kawi paling belakangan Iya, ya. iya, dan saya sadar itu. Tetapi Itu ada Bu Dokter atau Bu Bidan itu iya, ya? iya, Bu Dokter cantik yang Bu Bidan cantik yang ada di Desa Petur. Terima kasih, Bu Pak Dokter. Mas Kuryati sebagai Pak Lurahnya. Dan ini saya matur apa adanya gitu. Nanti kalau saya salah matur monggo langsung siap dijewet kan gitu. Nah, setelah itu saya kan ada podcast dengan almarhum